Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 806-810. Bab 806. Semua orang awalnya mengira Cao Taiseng bisa menyelamatkan mereka. Tapi tidak ada yang menyangka kalau Cao Taiseng dipukul oleh lelaki tua itu dan muntah darah. Dari sini, terlihat betapa besarnya kesenjangan kekuatan antara Cao Taiseng dan lelaki tua itu. Harapan kecil yang dibangkitkan semua orang dengan susah payah telah padam lagi saat ini. Tuan Zanders, jika seniman bela diri di sebelah Anda bersedia bergabung dengan saya, kita mungkin masih memiliki kesempatan, tetapi jika Anda terus berdiam diri, maka kita semua harus mati di sini. Cao Taiseng menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan berteriak pada Fendi Zanders dengan suara rendah. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Cao Taiseng, dia menatap Long Chao dengan acuh tak acuh, dan bertanya dengan lembut kepada Long Chao, "Long Chao, apakah kamu bersedia bergerak?" Tuan Zanders, sekarang adalah waktu terbaik untuk bergandengan tangan dengan mereka. Long Chao berkata dengan suara rendah. "Pergilah." Fendi Zanders mengangguk sedikit. Long Chao langsung berjalan ke depan. "Long Chao, jangan berani, jangan sampai terluka." Fendi Zanders berkata pada Long Chao tanpa ekspresi. "Tuan Zanders, jangan khawatir, saya mengerti." Long Chao mengangguk sedikit, lalu mempercepat langkahnya dan bergegas menuju posisi lelaki tua itu. Tepat ketika Long Chao hendak bergegas ke depan lelaki tua itu, Long Chao meninju dengan keras, dan melihat pukulan kuat ditembakkan seperti bola meriam, dan kemudian mengenai punggung lelaki tua itu. Orang tua itu terhuyung mundur 2 langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Ada satu lagi. Orang tua itu perlahan menoleh untuk melihat posisi Long Chao, ekspresi jijik muncul di matanya. Dan Cao Taiseng secara alami tidak tinggal diam setelah melihat tangan Long Chao. Setelah menyesuaikan tubuhnya, dia bergegas menuju posisi lelaki tua itu. Pertarungan memasuki tahap sengit dalam sekejap. Meski kekuatan lelaki tua itu memang menakutkan, baik Cao Taiseng maupun Long Chao adalah pejuang, dan gabungan kekuatan kedua orang ini masih sangat luar biasa. Untuk sementara, lelaki tua itu ditembaki oleh Cao Taiseng Long Chao, dan dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Pukulan Long Chao sangat dahsyat, setiap pukulannya seperti bola meriam, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Tapi Cao Taiseng justru sebaliknya. Cao Taiseng terutama menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekuatan. Tampaknya tembakannya tidak terlalu kuat, namun nyatanya, kerusakan pada orang tua itu luar biasa. Semua orang melihat posisi Cao Taiseng Long Chao dan mereka berdua dengan ekspresi bersemangat, diam-diam membantu Cao Taiseng Long Chao dan yang lainnya di dalam hati mereka. Tapi saat ini, Cao Taiseng tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Karena Cao Taiseng baru saja dipukul oleh lelaki tua itu, organ dalamnya juga terluka parah, dan pertempuran tadi terlalu sengit, yang menyebabkan luka Cao Taiseng menjadi semakin serius. Setelah lelaki tua itu melihat ekspresi wajah Cao Taiseng, ketegasan muncul di matanya. Dia sama sekali tidak mempertimbangkan serangan Long Chao di punggungnya, tapi memilih untuk menyerang Cao Taiseng. Ledakan. Tinju Long Chao menghantam punggung lelaki tua itu dengan keras. Orang tua itu terhuyung dan mundur 2 langkah, lalu menenangkan nafasnya, mengangkat kakinya dan menendang langsung ke arah dada Cao Taiseng. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Tendangan lelaki tua itu langsung mendarat di dada Cao Taiseng. Tubuh Cao Taiseng terbang terbalik dalam sekejap, lalu menghantam tanah dengan keras. Tendangan lelaki tua itu langsung mematahkan tulang rusuk Cao Taiseng. Cao Taiseng terbaring di tanah dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, dan seteguk darah muncrat, menodai roknya menjadi merah. Baru saja lelaki tua itu jelas-jelas menerima pukulan Long Chao dengan sengaja, sehingga dia memiliki kesempatan untuk menyerang Cao Taiseng. Meskipun pukulan Long Chao menimbulkan sedikit kerusakan pada lelaki tua itu jauh lebih buruk daripada tendangan lelaki tua itu pada Cao Taiseng. Cao Taiseng terbaring di tanah dengan ekspresi yang sangat menyakitkan di wajahnya. Saat ini, ia merasa organ dalamnya seperti rusak, bahkan bernapas pun menjadi sulit. Di sisi lain, karena Long Chao tidak berada di bawah kendali Cao Taiseng, dia juga dipukul oleh lelaki tua itu, tubuhnya terbang terbalik, dan kemudian menghantam tanah dengan keras. Situasi Long Chao lebih baik daripada situasi Cao Taiseng. Setelah Long Chao berjuang beberapa saat, dia ingin berdiri dan terus berjuang. Fendi Zanders melihat posisi Long Chao dan berteriak dengan suara rendah, "Long Chao, cepat kembali, kamu bukan tandingan pria ini."
Mendengar kata-kata Fendi Zanders, Long Chao menoleh untuk melihat Fendi Zanders, tidak tidak mau menarik napas dalam-dalam, dan berdiri diam. Untuk sesaat, semua orang yang hadir tercengang di tempat, dengan ekspresi sangat putus asa di wajah mereka. Karena tidak ada yang mengira pada akhirnya akan menjadi seperti itu. Cao Taiseng dan Long Chao adalah yang paling kuat di antara mereka, tapi saat ini, kombinasi kedua orang ini bukanlah lawan lelaki tua itu, yang sungguh sulit dipercaya. Dan sekarang Cao Taiseng dan Long Chao terluka parah, dan Cao Taiseng bahkan jatuh ke tanah, tidak mampu berdiri sepanjang waktu. Jika lelaki tua itu ingin membunuh mereka, itu akan sangat mudah. Yu Ruyan berdiri di sana dengan bodoh, tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Nona Yu, sekarang bahkan Tuan Chao bukan tandingan orang tua ini. Jika kamu tetap di sini, kamu hanya akan mati. Kamu harus cepat dan ikuti aku. Hewen sama sekali tidak memiliki perasaan terhadap orang-orang ini. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu bergegas keluar dari sini. Setelah mendengar kata-kata Hewen, Yu Ruyan tidak bisa menahan tawa getir. Karena dia tahu jika dia pergi sekarang, Cao Taiseng harus mati. Dan semua usahanya sebelumnya sia-sia, semua pengawal itu sia-sia, dan bahan obat yang dia beli di lembah kedokteran raja juga sia-sia. Tapi jika dia terus tinggal di sini, hanya akan ada jalan buntu. Begitu Cao Taiseng jatuh, Yu Ruyan kehilangan dukungan terakhirnya. Saat ini, Yu Ruyan hanya memiliki Hewen di sampingnya, tapi apa yang bisa dilakukan Hewen ini? Jadi setelah ragu-ragu selama 2 detik, Yu Ruyan berbalik dan bersiap untuk pergi. Tapi saat ini, sesosok tubuh berjalan melewati Yu Ruyan. Setelah melihat sosok ini, Yu Ruyan membeku di tempatnya, dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Lagi pula, pada saat ini, semua orang berpikir untuk melarikan diri, jadi bagaimana seseorang bisa mengambil inisiatif untuk berjalan ke tempat lelaki tua itu? Yu Ruyan tanpa sadar melirik orang yang baru saja melewatinya, lalu membeku, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Karena orang yang berjalan melewati Yu Ruyan saat ini tidak lain adalah Fendi Zanders. Fendi Zanders, apa yang kamu lakukan? Yu Ruyan menatap matanya yang besar dan berair, dan berteriak dengan penuh semangat. Aku akan membunuh. Fendi Zanders menjawab Yu Ruyan dengan ringan. Bab 807. Apakah kamu akan membunuh seseorang? Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Yu Ruyan membeku di tempatnya, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Karena dia tidak tahu apa maksud kata-kata Fendi Zanders. Dan Hewen memandang Fendi Zanders dengan ekspresi menghina di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras, apakah ada yang salah dengan otakmu, nak? Jam berapa sekarang, dan kamu masih ingin berpura-pura menjadi agresif? Bukankah kamu akan mati sekarang? Dan pengawal yang hadir memandang Fendi Zanders, seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Mereka tidak dapat memahami perilaku Fendi Zanders saat ini. Namun, Fendi Zanders sama sekali tidak peduli dengan pandangan orang lain, dan terus berjalan menuju posisi lelaki tua itu. Apa yang dilakukan anak ini di masa lalu? Zhou Tianqi memandang Fendi Zanders dengan sedikit kebingungan di matanya. Saat ini, kebanyakan orang sedang memikirkan cara untuk melarikan diri dari sini, tetapi Fendi Zanders tidak berniat melarikan diri sama sekali, dan malah berinisiatif untuk berjalan menuju lelaki tua itu. Ekspresi wajah Meng Di kali ini juga sangat gugup. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimanapun, Meng Di tidak mengetahui kekuatan Fendi Zanders yang sebenarnya, tetapi dia tahu betapa menakutkannya kekuatan lelaki tua itu. Bahkan Long Chao dan Cao Taiseng bekerja sama dan mereka bukan tandingan lelaki tua itu. Sekarang Fendi Zanders lewat sendirian, apa gunanya mengirimnya ke kematian? Perbedaan. Di sisi lain, setelah menjatuhkan Cao Taiseng ke udara, lelaki tua itu tidak berniat melepaskan Cao Taiseng, dan berjalan langsung menuju posisi Cao Taiseng. Ekspresi wajah Cao Taiseng sangat putus asa, karena dia tidak bisa bergerak sama sekali sekarang. Jika lelaki tua itu ingin membunuhnya, itu hanya masalah menggerakkan jarinya. Jejak keputusasaan muncul di mata Cao Taiseng. Meskipun dia selalu tahu bahwa Gua Hongya akan sangat berbahaya, dia tidak pernah mengira itu akan begitu berbahaya. Cao Taiseng sangat tidak rela mati di tangan orang tua ini. Menurutku kamu juga seorang seniman bela diri, jadi izinkan aku memberimu kesempatan untuk mengucapkan kalimat terakhir. Orang tua itu berjalan ke arah Cao Taiseng, dan berkata kepada Cao Taiseng tanpa ekspresi. Bisakah kamu memberitahuku siapa dirimu? Cao Taiseng menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan suara rendah.
Namaku Zhou Yanluo. Orang tua itu menjawab dengan nada yang sangat tenang. Kamu sebenarnya adalah Zhou Yanluo. Ada kilatan keterkejutan di mata Cao Taiseng, lalu dia tertawa dan berkata, sangat menarik bahwa kamu masih hidup, dan aku akan jatuh ke tanganmu. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, semua orang tercengang, dengan ekspresi terkejut yang tak terlukiskan di wajah mereka. Karena nama Zhou Yanluo seperti guntur bagi mereka. Karena Zhou Yanluo dikenal sebagai salah satu dari 10 pembunuh terbesar di Tiongkok, dia sangat terampil dan memiliki gaya yang sangat kejam dalam melakukan sesuatu. Zhou Yanluo tidak tahu berapa banyak orang yang dia bunuh saat itu, termasuk banyak selebritis, pengusaha dan tokoh masyarakat. Tidak ada yang bisa dilakukan Yanluo minggu ini. Namun kemudian, Zhou Yanluo ini menghilang tanpa bisa dijelaskan. Beberapa orang mengatakan bahwa Zhou Yanluo sudah lama menyerah, dan yang lain mengatakan bahwa Zhou Yanluo telah meninggal. Bagaimanapun, ada berbagai macam argumen. Namun tidak ada yang mengira bahwa Zhou Yanluo telah bersembunyi di Gua Hongya selama ini. Pada saat ini, setelah semua orang mengetahui identitas sebenarnya dari lelaki tua itu, ekspresi wajah mereka menjadi semakin ketakutan. Cao Taiseng tahu bahwa dia pasti akan mati hari ini, dan Zhou Yanluo ini selalu kejam dalam tindakannya, jadi tidak mungkin dia melepaskannya. Jadi Cao Taiseng menoleh dan berteriak pada Yuruyan, Nona Yu, lari cepat. Ketika Yuruyan mendengar kata-kata Cao Taiseng, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Segera setelah itu, Zhou Yanluo mengepalkan tinjunya dan melemparkannya ke dada Cao Taiseng. Boom! Terdengar suara keras. Tinju Zhou Yanluo menghantam dada Cao Taiseng dengan keras. Cao Taiseng memuntahkan seteguk darah, ekspresi wajahnya sangat menyakitkan. Paman Cao. Setelah melihat pemandangan ini, mata Yuruyan mulai memerah, dan dia berteriak kegirangan. Nona Yu, cepat lari. Cao Taiseng sepertinya telah kehabisan kekuatan terakhirnya, dan meneriaki Yuruyan dengan nada yang sangat lemah. Yuruyan berdiri di sana dengan bodoh, tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini, dia benar-benar tidak ingin pergi seperti ini, lagi pula, Cao Taiseng telah bersamanya selama bertahun-tahun, dan dia tidak ingin meninggalkan Cao Taiseng begitu saja. Dan ketika He Wen melihat Yuruyan berdiri di sana tanpa bergerak, ekspresi wajahnya tampak sedikit tidak berdaya. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah, Nona Yu, kamu mau pergi atau tidak? Aku tidak pergi. Yuruyan berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. Setelah He Wen mendengar kata-kata Yuruyan, dia menghela nafas tak berdaya, lalu berbalik dan lari. Ini sudah waktunya, dan He Wen tidak bodoh, dia tahu bahwa tinggal di sini pasti akan menemui jalan buntu, jadi dia sama sekali tidak peduli apa yang Yuruyan pikirkan tentang dia, bertahan hidup adalah kata terakhir. Saat Cao Taiseng ada di sini sebelumnya, orang-orang ini masih memiliki harapan di hati mereka. Tapi saat ini, Cao Taiseng sudah dalam kondisi ini, dan harapan terakhir di hati mereka hancur. Jadi He Wen dan pengawalnya menoleh dan berlari keluar. Yuruyan berdiri di sana dengan bodoh, tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini, hanya Yuruyan, Long Chao, Cao Taiseng, Meng Di dan lainnya yang tersisa berdiri di depan Gua Hongya. Namun, pada saat ini, Yuruyan tiba-tiba teringat bahwa masih ada orang lain. Yuruyan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke depannya, hanya untuk melihat Fendi Zanders berjalan perlahan menuju posisi Zhou Yanluo. Fendi Zanders, kenapa kamu pergi? Kamu akan mati sekarang. Yuruyan berteriak pada Fendi Zanders dengan penuh semangat. Tapi Fendi Zanders terus berjalan ke depan seolah dia tidak mendengar kata-kata Yuruyan sama sekali. Cao Taiseng secara alami juga melihat Fendi Zanders berjalan menuju posisinya. Ketika Cao Taiseng melihat Fendi Zanders mendekat, sedikit kebingungan muncul di matanya. Karena dia benar-benar tidak mengerti mengapa Fendi Zanders datang ke sini saat ini. Apakah anak ini di sini untuk mati? Cao Taiseng tidak bisa menahan gumaman di dalam hatinya. Pergi ke neraka. Zhou Yanluo menggeram pelan, lalu langsung mengangkat tangan kanannya, dan melemparkannya ke kepala Cao Taiseng. Berhenti. Saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba berteriak. Setelah Zhou Yanluo mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia perlahan menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders, dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, siapa kamu, nak? Orang yang membunuhmu. Fendi Zanders balas berbisik kepada Zhou Yanluo. Setelah Zhou Yanluo mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tertegun sejenak, lalu dia mengangkat kepalanya dan tertawa, dengan ekspresi yang sangat menghina di wajahnya. Bab 808, hahaha.
Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Zhou Yanluo segera mulai tertawa, dengan ekspresi yang sangat menghina di wajahnya. Bagaimanapun, Fendi Zanders terlihat sangat lemah sehingga dia tidak memiliki kekuatan serangan sama sekali. Saat ini, Long Chao, Cao Taiseng dan lainnya telah kalah dari Zhou Yanluo. Tetapi saat ini Fendi Zanders sebenarnya berkata bahwa dia akan membunuh Zhou Yanluo, bukankah dia bercanda, apa yang dia lakukan? Tuan Zanders, orang ini sangat berbahaya, jangan impulsif. Long Chao menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan berteriak pada Fendi Zanders dengan penuh semangat. Saya tidak impulsif. Saya datang ke sini kali ini untuk mencari ramuan di Gua Hongya. Sekarang saya telah menemukan Gua Hongya, saya harus mengambil ramuan itu. Kata Fendi Zanders dengan wajah kosong. Tapi kekuatan Tuan Zanders sangat menakutkan. Long Chao memandang Fendi Zanders dan terus berteriak. Jadi bagaimana jika kekuatannya menakutkan? Fendi Zanders tersenyum tipis, lalu mengulurkan tangannya dan mengeluarkan ramuan yang diberikan Ye Juechen saat itu dari pakaiannya. Ye Juechen memberitahu Fendi Zanders sebelumnya bahwa jika dia menghadapi bahaya, dia dapat meminum pil ini, yang mungkin bisa menyelamatkan nyawa Fendi Zanders. Fendi Zanders tidak tahu ramuan apa itu, dia juga tidak tahu apakah Ye Juechen berbohong padanya. Tapi sekarang Fendi Zanders tahu bahwa dia pasti tidak bisa melarikan diri, karena ketiga bersaudara Zhou Tianqi sedang menjaga pintu masuk gua. Tanpa Cao Tai, Seng Long Chao, dan Fendi Zanders, akan sulit bagi Fendi Zanders untuk mengalahkan Zhou Tianqi dan mereka bertiga, apalagi Zhou Yanluo. Jadi sekarang Fendi Zanders hanya bisa menaruh semua harapannya pada ramuan yang diberikan Ye Juechen padanya. Saya harap orang tua itu tidak berbohong kepada saya. Fendi Zanders menghela nafas pelan, lalu langsung melemparkan pil itu ke mulutnya. Pilnya sangat pahit, tetapi Fendi Zanders tidak mempedulikannya, jadi dia menelannya dalam satu tegukan. Dan Zhou Yanluo memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, lalu berkata dengan ringan, "Wah, kamu seharusnya tidak menjadi seorang pejuang, kan?" "Tidak." Fendi Zanders menggelengkan kepalanya dengan ringan. "Karena kamu bahkan bukan seorang seniman bela diri, kamu masih ingin membunuhku sekarang, menurutku kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati." Zhou Yanluo mencibir, dan kemudian melanjutkan, "Karena kamu ingin mati jadi banyak hari ini, maka aku akan membuatmu bahagia." Setelah mengatakan ini, Zhou Yanluo bergegas menuju posisi Fendi Zanders. "Tuan Zanders, cepat minggir." Setelah Meng Di melihat Zhou Yanluo bergegas menuju posisi Fendi Zanders, sedikit kepanikan muncul di matanya, dan dia berteriak dengan penuh semangat. Tapi Fendi Zanders masih berdiri di sana tanpa ekspresi, seolah-olah seorang biksu tua telah menetap. Melihat adegan ini, Yuruyan memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Karena dia benar-benar tidak bisa memahaminya, barusan Fendi Zanders jelas memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tetapi mengapa Fendi Zanders tidak memilih untuk melarikan diri, malah dia berinisiatif untuk mati. Long Chao, Cao Taiseng dan lainnya juga menatap posisi Fendi Zanders. Namun, tepat ketika Zhou Yanluo hendak bergegas ke depan Fendi Zanders tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, dan kemudian membanting ke arah Zhou Yanluo. Tahukah Anda, pukulan Fendi Zanders sepertinya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Rasanya Fendi Zanders sedang melakukan perjuangan terakhir. Yuruyan memandang Fendi Zanders yang sangat terdiam, dan berkata dengan suara rendah, "Saya pikir Fendi Zanders ini sangat mampu untuk berani berdiri, tapi saya tidak menyangka Fendi Zanders ini akan mati sia-sia." Semua orang yang hadir sepertinya memiliki gagasan yang sama saat ini, karena pukulan yang baru saja dilontarkan Fendi Zanders. Baik itu kekuatan atau kecepatan, tidak bisa dibandingkan dengan Zhou Yanluo. Semua orang merasa Fendi Zanders pasti akan terpesona oleh pukulan Zhou Yanluo. Ledakan. Sebuah ledakan. Tinju Fendi Zanders bertabrakan dengan keras dengan tinju Zhou Yanluo secara langsung. Tapi yang membuat semua orang yang hadir tidak bisa dipercaya adalah bahwa Fendi Zanders tidak terpesona oleh pukulan Zhou Yanluo, malah dia berdiri tak bergerak di tempat. Ini. Setelah melihat adegan ini, Yuruyan juga tercengang, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Tidak ada yang menyangka Fendi Zanders akan mampu memblokir pukulan Zhou Yanluo. Anda tahu, bahkan Cao Taiseng tidak bisa menahan pukulan Fendi Zanders sekarang. Kapan Tuan Zanders menjadi begitu kuat? Melihat posisi Fendi Zanders, Long Chao tidak bisa menahan nafas pelan. Dan Fendi Zanders juga sangat terkejut saat ini, dia tidak pernah menyangka bahwa pil yang diberikan Ye Juechen kepadanya akan begitu kuat.
Setelah Fendi Zanders meminum ramuan ini, dia merasakan ada kekuatan ekstra yang tidak dapat dijelaskan di tubuhnya, dan kekuatan ini sangat besar. Fendi Zanders mengandalkan kekuatan ini untuk memblokir pukulan Zhou Yanluo. Jika itu adalah Fendi Zanders sebelumnya, mustahil baginya untuk memblokir pukulan Zhou Yanluo. Bagaimana ini mungkin? Ada juga kilatan keterkejutan di mata Zhou Yanluo, karena ketika tinjunya bertabrakan dengan tinju Fendi Zanders, dia bisa merasakan energi yang belum pernah terjadi sebelumnya menderu ke arah tubuhnya. Ekspresi wajah Zhou Yanluo tidak lagi setenang sebelumnya, karena dia menyadari bahwa dia sepertinya meremehkan Fendi Zanders. Kekuatan Fendi Zanders jauh lebih menakutkan dari Cao Tai, Seng Long Chao dan lainnya. Wah, kamu bukan seorang pejuang, jadi bagaimana kamu melakukannya sekarang? Setelah Zhou Yanluo mundur 2 langkah, dia berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bersemangat. Apakah aku seorang pejuang atau bukan? Apakah itu ada hubungannya dengan keinginanku untuk membunuhmu? Fendi Zanders memandang Zhou Yanluo dan mencibir, lalu bergegas menuju posisi Zhou Yanluo. Setelah Zhou Yanluo melihat Fendi Zanders bergegas, dia secara naluriah mundur selangkah, tetapi kecepatan Fendi Zanders lebih cepat daripada kecepatan Zhou Yanluo. Tinju Tiangang Bintang 7, bagian pertama, Tangisan Naga. Fendi Zanders menggeram pelan. Kemudian, di bawah pandangan semua orang yang tak terbayangkan, Fendi Zanders langsung membanting wajah Zhou Yanluo dengan tinjunya, dan Zhou Yanluo terbang terbalik seperti layang-layang dengan tali putus, dan tubuhnya menabrak itu berhenti di atas pohon besar. Semua orang terkejut dalam sekejap. Hampir semua mata melebar, dan mereka melihat pemandangan ini dengan bodoh, dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Hewen, yang hendak berlari ke pintu masuk gua, juga berdiri di sana dengan bodoh, tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Tidak ada yang menyangka bahwa Zhou Yanluo, yang tampak seperti dewa kematian di mata mereka, akan terpesona oleh pukulan Fendi Zanders. Kita harus tahu bahwa sebelumnya Cao Taiseng hanya mampu membuat Zhou Yanluo mundur 2 langkah, tapi kali ini Fendi Zanders benar-benar mengirim Zhou Yanluo terbang dengan sebuah pukulan. Yu Ruyan berdiri di sana dengan bodoh, menatap Fendi Zanders dengan mata indahnya. Dia merasa seperti sedang bermimpi sekarang, semuanya tampak tidak nyata. Bab 809. Di depan Gua Hongya. Zhou Yanluo terjatuh dengan keras ke tanah, menimbulkan awan debu. Tidak ada yang mengira Fendi Zanders akan mampu menghempaskan Zhou Yanluo hanya dengan satu pukulan. Di mata semua orang sebelumnya, Zhou Yanluo hanyalah eksistensi yang tak terkalahkan. Bahkan jika Cao Taiseng dan Long Chao bekerja sama, mereka tidak akan menjadi lawan Zhou Yanluo sendirian. Tapi tidak ada yang mengira Zhou Yanluo akan kalah dari Fendi Zanders saat ini. Dan Fendi Zanders juga sangat bersemangat saat ini, karena ramuan yang diberikan Ye Juechen kepadanya sungguh menakjubkan. Setelah Fendi Zanders meminum ramuan ini, dia merasakan kekuatan tak berujung keluar dari tubuhnya, dan kecepatan reaksi Fendi Zanders juga meningkat pesat. Itulah sebabnya Fendi Zanders mampu langsung meledakkan Zhou Yanluo dengan satu pukulan. Alasan untuk terbang. Sebelumnya, Fendi Zanders tidak mengerti mengapa alkemis begitu penting bagi para pejuang. Tetapi pada saat ini, Fendi Zanders akhirnya mengerti bahwa jika Fendi Zanders dapat diberikan lebih banyak pil seperti itu, tidak terbayangkan untuk meningkatkan kekuatan Fendi Zanders. Nak, hari ini aku harus menghancurkan mayatmu menjadi ribuan keping. Namun, pada saat ini, Zhou Yanluo berdiri perlahan, dan meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat galak. Saat ini, Zhou Yanluo juga sangat terkejut. Bagaimanapun, dia bisa merasakan bahwa Fendi Zanders bukanlah seorang pejuang, tetapi kekuatan yang dimiliki Fendi Zanders sekarang jauh melebihi kekuatan seorang pejuang. Ini menunjukkan bahwa Fendi Zanders pasti menggunakan beberapa metode lain untuk meningkatkan efektivitas tempurnya dalam waktu singkat. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Zhou Yanluo, dia tidak bisa menahan senyum sedikit, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, sepertinya kamu masih belum yakin. Jika kamu tidak yakin, maka saya akan mengalahkanmu sampai hari ini. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders bergegas menuju posisi Zhou Yanluo lagi, dan kemudian mengayunkan tinjunya ke dada Zhou Yanluo. Ledakan. Ini adalah pertarungan kedua antara Fendi Zanders dan Zhou Yanluo. Tapi kali ini Zhou Yanluo tidak meremehkan musuh, tapi bersiap sepenuhnya. Zhou Yanluo mengulurkan tangan kanannya, langsung memblokir pukulan Fendi Zanders. Ketika tinju Fendi Zanders bertabrakan dengan telapak tangan Zhou Yanluo, tubuh Zhou Yanluo langsung mundur, dan dia mundur hampir 4 atau 5 langkah sebelum berhenti.
Zhou Yanluo melihat posisi Fendi Zanders dengan ekspresi luar biasa di wajahnya, karena Zhou Yanluo benar-benar tidak mengerti mengapa kekuatan Fendi Zanders begitu menakutkan. Pukulan yang mengenai tangan kanan Zhou Yanluo barusan membuat orang merasa seolah-olah ada palu yang langsung mengenai telapak tangan Zhou Yanluo. Apa yang dimakan anak ini? Mengapa kekuatannya menjadi begitu menakutkan? Zhou Yanluo melihat posisi Fendi Zanders dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Tapi Fendi Zanders tidak memberi Zhou Yanluo waktu untuk berpikir sama sekali, dan bergegas menuju posisi Zhou Yanluo lagi. Zhou Yanluo mengetahui bahwa kekuatan Fendi Zanders menjadi begitu besar, itu pasti karena Fendi Zanders meminum obat mujarab tersebut. Jika waktu obat mujarab berlalu, Fendi Zanders akan menjadi orang biasa kembali. Dia merasa bukanlah pilihan bijak baginya untuk berhadapan langsung dengan Fendi Zanders sekarang. Sebaliknya, dia bisa dengan mudah kalah di tangan Fendi Zanders, jadi Zhou Yanluo berencana menghindari keunggulannya dan menunggu sampai efek obat Fendi Zanders hilang sebelum menyerang Fendi Zanders. Setelah Zhou Yanluo ragu-ragu sejenak, dia berbalik dan ingin lari keluar gua. Tapi dia tidak menyangka kecepatan Fendi Zanders begitu luar biasa. Dalam sekejap mata, Fendi Zanders mengejarnya, dan meraih lengan Zhou Yanluo. Zhou Yanluo berteriak dalam hatinya bahwa itu tidak baik, dan berbalik untuk meninju kepala Fendi Zanders. Tapi Fendi Zanders berbalik ke samping dengan ringan, menghindari pukulan Zhou Yanluo, dan kemudian meninju perut Zhou Yanluo dengan pukulan backhand. Tubuh Zhou Yanluo seperti busur dan anak panah, dia terbang terbalik, dan kemudian menghantam dinding batu dengan keras. Off. Zhou Yanluo memuntahkan seteguk darah. Saat ini, dia bisa merasakan organ dalamnya seperti hancur, dan semua tulang di tubuhnya patah, sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Namun, saat ini, Fendi Zanders bergegas ke depan Zhou Yanluo lagi, lalu mengangkat kakinya dan menendang langsung kepala Zhou Yanluo. Tubuh Zhou Yanluo terbang lagi, menghantam batang pohon dengan keras, lalu berguling-guling di tanah beberapa meter sebelum berhenti. Semua orang menatap posisi Zhou Yanluo, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Bagaimanapun, Zhou Yanluo masih menjadi iblis di mata mereka sebelumnya. Tetapi saat ini Zhou Yanluo sedang terbaring di tanah seperti anjing mati di depan Fendi Zanders. Fendi Zanders mengetahui bahwa Zhou Yanluo telah benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bertarung, dan kekuatan di tubuh Fendi Zanders berangsur-angsur menghilang, sehingga Fendi Zanders tidak terus menyerang Zhou Yanluo, tetapi berjalan menuju posisi Zhou Yanluo. Masa lalu. Apakah kamu masih berpikir aku tidak bisa membunuhmu sekarang? Setelah Fendi Zanders berjalan di depan Zhou Yanluo, dia bertanya kepada Zhou Yanluo dengan ekspresi acuh tak acuh. Zhou Yanluo melihat posisi Fendi Zanders dengan ekspresi ngeri. Dia membuka mulut untuk berbicara, tetapi dia tidak dapat berbicara sama sekali sekarang. Pada saat ini, mata semua orang yang hadir memandang Fendi Zanders berubah drastis, dan ekspresi wajah mereka juga sangat terkejut. Tidak ada yang mengira Zhou Yanluo pada akhirnya akan kalah dari Fendi Zanders. Pada awalnya, semua orang tahu bahwa keterampilan Long Chow luar biasa, tetapi Fendi Zanders hanyalah orang kaya di mata mereka. Feng, pada akhirnya, menyelamatkan nyawa semua orang. Jika bukan karena serangan Fendi Zanders hari ini, orang-orang ini mungkin mati di tangan Zhou Yanluo. Dan Cao Taiseng melihat posisi Fendi Zanders, tidak bisa menahan nafas, dan ekspresi wajahnya menjadi rileks. Baru saja Cao Taiseng berpikir bahwa dia pasti mati hari ini, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders lah yang pada akhirnya menyelamatkannya. Tuan Zanders sungguh luar biasa. Meng Di menutup mulut kecilnya dan berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. Faktanya, Meng Di pun tidak menyangka Fendi Zanders akan mampu mengalahkan Zhou Yanluo, dan kekagumannya pada Fendi Zanders semakin kuat di hatinya. Siapa anak ini? He Wen dan yang lainnya melihat posisi Fendi Zanders dan bergumam tidak percaya. He Wen tidak pernah menaruh perhatian pada Fendi Zanders, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Fendi Zanders akan sekuat itu. Jika He Wen tahu bahwa Fendi Zanders begitu kuat, itu akan memberi He Wen 100 keberanian, dia tidak akan berani menyinggung Fendi Zanders. Tentu saja, tidak lain adalah Yu Ruyan yang memiliki ekspresi paling rumit di wajahnya. Bab 810. Yu Ruyan merasa seperti sedang bermimpi, segalanya tampak tidak nyata. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mencubit dirinya sendiri, tetapi rasa sakit yang jelas memberitahunya bahwa ini bukanlah mimpi. Yu Ruyan sudah putus asa sebelumnya, dia merasa dia pasti akan mati di tangan Zhou Yanluo hari ini. Namun dia tidak pernah menyangka kalau kemunculan seseorang akan langsung menyeret mereka dari neraka ke surga.
Dan orang ini tidak lain adalah Fendi Zanders, yang paling dibenci Yuruyan. Yuruyan selalu meremehkan Fendi Zanders. Di matanya, Fendi Zanders hanyalah generasi kedua kaya biasa. Dia sangat menantang karena uang di keluarganya. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa keterampilan Fendi Zanders akan begitu bagus. Saat ini, suasana hati Yuruyan sangat rumit, dia tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya saat ini. Terkejut, bingung, terkejut. Emosi seperti ini muncul di hati Yuruyan dari waktu ke waktu. Yuruyan tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat posisi Fendi Zanders. Dia tidak tahu mengapa keterampilan Fendi Zanders begitu bagus, dan dia tidak mengerti mengapa Fendi Zanders tiba-tiba menjadi begitu kuat. Tetapi setelah Yuruyan melihat mayat para pengawal di tanah, dia tiba-tiba berpikir bahwa Fendi Zanders sangat pandai dalam hal itu, mengapa Fendi Zanders tidak mengambil tindakan terlebih dahulu. Jika Fendi Zanders menembak sejak awal, pengawalnya tidak akan mati, dan Cao Taiseng tidak akan terluka. Jadi ekspresi wajah Yuruyan menjadi marah, dan dia merasa Fendi Zanders pasti melakukan ini dengan sengaja. Bajingan ini. Yuruyan menatap Fendi Zanders dengan mata berair, dan diam-diam mengutuk. Saat ini, bukan saja dia tidak bermaksud berterima kasih kepada Fendi Zanders, tapi dia bahkan lebih membenci Fendi Zanders di dalam hatinya. Tapi Hewen dan yang lainnya berdiri di sana tidak tahu harus berbuat apa. Meski ancaman terbesar saat ini, Zhou Yanluo, telah dikalahkan oleh Fendi Zanders, dan Zhou Yanluo terluka parah. Ancaman apa yang akan ditimbulkannya terhadap mereka? Namun saat ini, ancaman yang lebih besar muncul di hadapan mereka. Dan ancaman ini adalah Fendi Zanders. Lagi pula, dalam beberapa hari terakhir ini, bisa dikatakan Hewen telah banyak menyinggung Fendi Zanders, dan seringkali dengan sengaja mempermalukan Fendi Zanders. Sekarang jika Fendi Zanders membalas dendam, Hewen dan yang lainnya mungkin akan berakhir seperti Zhou Yanluo. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Jadi Hewen membeku di tempatnya, tidak tahu harus berbuat apa. Dan Cao Taiseng menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri dan berjalan di depan Fendi Zanders, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan nada yang sangat hormat, Tuan Zanders, terima kasih telah menyelamatkan hidup Anda hari ini. Saya, Cao Taiseng, berhutang budi padamu hutang yang besar. Tolong, jika kamu membutuhkanku, Cao, untuk melakukan apapun di masa depan, aku, Cao, pasti akan membalasnya dengan kematian. Paman Cao, apa yang kamu lakukan? Untuk apa kamu berterima kasih padanya? Tapi sebelum Cao Taiseng selesai berbicara, Yuruyan menginjak sepatu hak tinggi dan bergegas ke depan Cao Taiseng, lalu berteriak dengan penuh semangat. Setelah Cao Taiseng mendengar kata-kata Yuruyan, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya, lalu dia menoleh dan berkata dengan lembut kepada Yuruyan, Nona Yu, jika bukan karena serangan Tuan Zanders hari ini, kita semua akan melakukannya. Meninggal di sini, jika saya tidak berterima kasih kepada Tuan Zanders, kepada siapa saya harus berterima kasih? Orang ini sengaja melakukannya. Mata Yuruyan penuh amarah, lalu dia melanjutkan, orang ini sengaja membiarkan orang-orang kita mati dulu, karena dia begitu kuat, kenapa dia tidak segera bergerak? Jika dia segera bergerak, pengawalku itu tidak akan mati, dan kamu tidak akan terluka, Paman Cao. Setelah semua orang mendengar kata-kata Yuruyan, mereka semua tercengang, dan ekspresi wajah mereka sangat terdiam. Tidak ada yang mengira bahwa Yuruyan, seorang wanita, akan bersikap begitu tidak masuk akal. Apa yang kamu bicarakan? Tuan Zanders menyelamatkan Anda, dan Anda masih berpikir Tuan Zanders sudah terlambat. Mengdi berteriak pada Yuruyan dengan nada yang sangat tidak senang. Dia jelas melakukannya dengan sengaja. Dia hanya ingin Paman Cao pergi duluan, dan ingin pengawalku mati sia-sia. Yuruyan berteriak penuh semangat. Aku tahu kamu benar-benar tidak tahu malu, seorang wanita. Apa hubungan kalian dengan Tuan Zanders? Baru saja, Tuan Zanders mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan kalian semua. Sekarang Anda masih menuduh Tuan Zanders di sini, meminta saya untuk menemui Zanders masih terlalu dini bagi Tuan Muda untuk bertindak, dan tidak akan terlambat untuk bertindak setelah Zhou Yanluo membunuh kalian semua dengan tangannya sendiri. Mengdi tidak sopan sama sekali, dan mengutuk dengan suara dingin. Apa yang kamu katakan? Yuruyan gemetar karena marah pada kata-kata Mengdi, dan berteriak keras, kamu tadi bilang aku tidak tahu malu. Nona Yu, berhenti bicara, itu sudah menjadi kebaikan yang besar bagi Tuan Zanders untuk menyelamatkan kita hari ini. Tampaknya Cao Taiseng tidak tahan dengan omong kosong Yuruyan, jadi dia mengerutkan kening dan berteriak dengan suara rendah.
Dan Fendi Zanders melihat posisi Yuruyan tanpa ekspresi, jejak ketidakberdayaan terlintas di matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Yuruyan, seorang wanita, akan begitu tidak masuk akal. Alasan mengapa Fendi Zanders tidak mengambil tindakan sebelumnya adalah karena Fendi Zanders tidak mengetahui efek dari pil yang diberikan Ye Juechen padanya. Fendi Zanders tidak bisa 100% yakin bahwa jika dia memakan ramuan ini, dia akan menjadi lawan Zhou Yanluo. Akan lebih baik jika Long Chao, Cao Taiseng dan lainnya bisa mengalahkan Zhou Yanluo, maka Fendi Zanders tidak perlu bergerak. Tapi sekarang Long Chao dan Cao Taiseng terluka parah. Jika Fendi Zanders tidak bergerak, semua orang akan mati. Itu sebabnya Fendi Zanders mengambil risiko meminum pil itu. Tapi sekarang di mata Yuruyan, Fendi Zanders melakukan ini dengan sengaja, dan Fendi Zanders tidak tahu harus berkata apa. Dan Yuruyan sama sekali tidak mendengarkan kata-kata Cao Taiseng, langsung menghampiri Fendi Zanders, lalu menunjuk ke arah Fendi Zanders dan berteriak, "Fendi Zanders, kamu harus bertanggung jawab atas kematian pengawalku hari ini, mereka semua kamu mati karena kamu. Para pengawalmu itu mati karena kamu. Jika kamu tidak terlalu serakah, orang-orang ini tidak akan mati sama sekali." Fendi Zanders berkata dengan ringan. "Kalau bukan karena kamu tidak menembak, bagaimana mungkin pengawalku bisa mati?" Yuruyan berteriak dengan nada sangat bersemangat. Dan Fendi Zanders mencibir, lalu bertanya tanpa ekspresi, "Yuruyan, siapa kamu?" Yuruyan menatap Fendi Zanders dan tertegun. "Di mata orang lain, kamu mungkin nona muda dari keluarga Yu, tapi di mataku kamu bukan apa-apa. Kamu tidak ada hubungannya denganku. Aku akan melakukannya kapanpun aku mau. Bukan giliranmu untuk menanyaiku. Apakah kamu mengerti? Jika kamu terus berbicara omong kosong, berhati-hatilah karena aku tidak sopan." Fendi Zanders berkata pada Yuruyan dengan nada dingin. Setelah Yuruyan mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia membeku di tempatnya, dengan ekspresi sangat malu dan marah di wajahnya. Karena Yuruyan tidak pernah mengira Fendi Zanders akan begitu tidak menghormatinya.